Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manaqib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Segala puji bagi Allah, pemilik segala pujian, sang pemberi anugerah, kedermawanan, kebaikan serta segala kenikmatan, yang berfirman di dalam kalamnya yang terdahulu, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan-golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah adalah golongan yang beruntung. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Satu, Maha Esa, Maha Sendiri, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satu makhluk pun yang setara dengannya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya yang diutus sebagai rahmat bagi semesta, yang menyampaikan risalah dari Tuhan manusia terdahulu dan yang akan datang. Semoga Allah melimpahkan salawat serta salam kepada beliau serta kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Wa ba'du, ini adalah sedikit dari yang banyak, bagaikan setetes dari samudra luas manaqib, perangai, jalan hidup, serta sifat-sifat al-imam, tokoh dari berbagai tokoh, purnama yang sempurna, cahaya dalam kegelapan, penerus para salaf yang mulia, penjaga kalamullah dengan baik dan sempurna, Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita berkat beliau, baik dunia maupun di akhirat, amin. Nasab beliau yang mulia, beliau adalah Al-Habib Ja'far bin Syekhan bin Ali bin Hashim bin Syekh bin Muhammad bin Hashim bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Ali bin Muhammad Al-Faqih bin Abdullah bin Hasan bin Abdullah bin Al-Muqaddam Tsani Sayyidi Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Nasab beliau terus bersambung sampai kepada pemimpin barat dan timur, Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Al-Batul Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Kami memiliki sebaik-baik manusia sebagai ayah dan Ali al-Murtada sebagai datuk. Kepada kedua cucu beliau Hasan dan Husain kami dinisbatkan sebuah nasab yang tiada di dalamnya keraguan. Kelahiran dan pendidikan beliau radhiyallahu an, Al-Habib Ja'far dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun 1298 Hijriah di daerah Khurfah Hadramut. Beliau tumbuh di bawah asuhan seorang ayah yang mulia, Al-Habib Syekhan bin Ali bin Hashim As-Segaf, dan ibunda yang salihah Ruqayyah binti Muhammad Mankush. Setelah mencapai usia tamyiz, beliau mempelajari Al-Quran yang agung. Inayah Allah senantiasa meliputi beliau sehingga dapat menghatamkan Al-Quran dengan sempurna, mengungguli teman-teman sebayanya. Ini diperoleh karena anugerah yang Allah berikan kepada beliau berupa kecerdasan dan pemahaman. Setelah itu, beliau menuntut ilmu, membaca serta berguru kepada banyak ulama terkenal di masanya, di Hadramut dan di Haramain Asy-Syarifain, yang akan panjang jika disebutkan semua. Yang teragung di antara mereka adalah ayahanda beliau sendiri, Al-Habib Syekhan As-Segaf, dan Al-Habib Al-Arif Billah, yang berdakwah di jalannya Sayyidina Idrus bin Umar Al-Habsyi. Kemudian Al-Habib yang bagaikan pelita bagi agama, barakah bagi umat muslim, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian Al-Habib Al-Alamun Nibras Sayyidina Ahmad bin Hasan Al-Attas serta ulama-ulama Hadramut lainnya. Pada tahun 1319 Hijriah,
Al-Habib Ja'far melakukan perjalanan dari Hadramut ke Indonesia. Di Indonesia beliau tidak pernah menetap, selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Kemudian beliau melakukan perjalanan menuju Haramain untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah serta berziarah kepada pemimpin semesta alam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menetap di Mekah selama 8 tahun dan menghafalkan Al-Quran sembari berguru kepada sejumlah ulama Mekah. Di antaranya adalah Al-Habib Al-Allamah Husain bin Muhammad Al-Habashi dan Al-Habibul Barakah Muhammad bin Salim Asri. Beliau berdualah yang memberikan isyarat kepada Habib Ja'far untuk menghafal Al-Quran karena mendapatkan firasat akan keberhasilannya. Kemudian Al-Habib Ja'far menemani Al-Habib Husain Al-Habsyi ke Madinatul Munawwarah untuk berziarah kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lalu kembali ke tanah airnya di Ghurfah dan menetap di sana selama 8 tahun. Di Ghurfah beliau mendapat amanah khutbah Jumat dan sebagai imam salat di Masjid Jami'. Kemudian beliau pindah ke kota Tarim, menetap selama 2 tahun dan menyibukkan diri dengan urusan mengajar di Madrasah Tarim yang makmur. Pada tahun 1338 Hijriah beliau kembali ke Indonesia dan menetap di kota Surabaya. Beliau sering berkunjung ke berbagai kota di Indonesia, khususnya Bondowoso, di masa hidup guru beliau, seorang wali yang terkenal, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Kemudian Al-Habib Ja'far menetap di kota Pasuruan. Beliau memakmurkan rumahnya dengan berbagai hizib, wirid, memberi nasihat, petunjuk dan manfaat kepada umat di berbagai wilayah. Penduduk Pasuruan pun mencintai dan mentokohkan beliau. Beliau menjadi rujukan bagi mereka dalam segala urusan dan kepentingan, penasehat bagi mereka dalam kegiatan-kegiatan mereka, serta sebagai penengah perselisihan yang ada di antara mereka. Ibadah beliau radhiyallahu an, Al-Habib Ja'far memiliki ketekunan tinggi dalam beribadah dan melanggengkan amalan-amalan dengan baik serta merasakan pengawasan Tuhannya, baik ketika sendiri ataupun dalam keramaian. Ibadah beliau yang terutama yang sering dilakukan adalah membaca Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Oleh karenanya lah beliau setiap harinya menghatamkan Al-Quran. Adapun mengenai ibadah malam, beliau termasuk golongan yang difirmankan oleh Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan mereka selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Apabila telah terbit fajar, beliau melaksanakan salat sunnah fajar, lalu membaca tasbih dan istighfar yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, dibaca 3 kali dalam setiap tarikan nafas sampai sempurna 100 kali. Kemudian beliau membaca doa fajar lalu melanjutkan dengan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Kemudian beliau membaca bait-bait syair Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang permulaannya adalah Ya Qaribal Faraj salak tujallid al-aqdar, Ya Khafiyal Lataif biadika naf'u wad-dar. Wahai yang dekat ke lapangannya, aku memohon agar engkau menyingkap kesusahan ini. Wahai yang samar kelembutannya, dalam kuasamulah segala manfaat dan mara bahaya. Sampai akhir bait. Selepas salat subuh, Al-Habib Ja'far membaca banyak wirid, diantaranya adalah Wirdul Latif, karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Pada siang hari, setelah melaksanakan salat sunnah qabliyah zuhur, beliau membaca 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kemudian melanjutkan dengan bacaan Subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Al-Habib Ja'far senantiasa mengakhirkan salat asar sampai ketika waktunya duduk untuk roha.
Beliau duduk dari sejak asar sampai sholat isya dan mengisinya dengan berbagai macam ibadah berupa sholat, membaca Al-Quran, membaca hadis, kitab-kitab tasawuf, berbagai jenis zikir dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini beliau lakukan setiap malam. Pada malam Jumat terdapat tambahan bacaan burdah dan qasidah mudhariyah. Semoga Allah memberikan anugerah sehingga kita dapat meneladani beliau dan salaf-salaf kita yang soleh. Ucapan ulama mengenai beliau radhiyallahu an, Al-Habib Ja'far merupakan satu tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam hal menghafalkan Al-Quran, menguasainya serta membacanya dengan cara yang paling sempurna. Sebagian ulama mengatakan mengenai beliau, jika Al-Habib Ja'far membaca Al-Quran, seakan-akan huruf Al-Quran keluar dalam bentuk fisiknya. Apabila Al-Habib Ja'far datang, maka guru beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar tidak mau menunjuk sesiapapun untuk mengimami salat kecuali Al-Habib Ja'far. Beliau menjuluki Habib Ja'far dengan sebutan Al-Quran. Jika Al-Habib Ja'far datang, beliau menyambutnya dengan ucapan ahlan bil Quran wa ahlan bi ahlil Quran. Selamat datang wahai Al-Quran dan selamat datang wahai ahli Quran. Penamaan itu sungguh adalah penamaan yang tepat. Ketika Al-Habib Al-Wali Alwi bin Ali Al-Habsyi datang mengunjungi beliau pada bulan Dzulhijjah tahun 1372 Hijriah, beliau menjadi makmum dari Al-Habib Ja'far pada salat maghrib. Al-Habib Alwi mengatakan, aku tidak mampu membaca Al-Fatihah karena perasaan hadir yang menguasaiku ketika mendengar bacaan Al-Habib Ja'far. Maka aku bertaklid kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah tidak wajib bagi makmum dalam salat jahriyah. Dan di antara isi surat menyurat dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dengan Al-Habib Ja'far bin Syekhan. Segala puji bagi Allah yang menampakkan rahasia-rahasia kepada hati hamba-hambanya yang khusus dan istimewa. Maka dari rahasia itu dan karena sebabnya lah berkilau cahaya-cahaya yang tidak dapat terhalangi oleh hijab. Tidak seperti cahaya matahari pada siang hari yang dapat tertutup hijab, namun bagai miskat, lubang tak tembus yang di dalamnya terdapat pelita besar. Pelita itu ada di dalam kaca, dan kaca itu seakan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tidak tumbuh di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir dapat menerangi walaupun tidak disentuh api. Ini bagaikan miskat dari al-akh al-walad Ja'far, yang bintangnya menyala paling terang, bersumber dari rahasia ayahnya Sayyidi Syekhan. Ia berjalan di jalannya dan melewatinya. Ia nampak dalam alamnya dan mengungkapkannya. Apa yang tersembunyi itu lebih banyak, dan sungguh zikir kepada Allah adalah lebih besar keutamaannya. Sebagian ulama yang saleh telah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa Al-Habib Ja'far. Di antaranya adalah Al-Habib Al-Fadil Al-Alim Al-Amil Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Ini adalah isyarat bahwa Al-Habib Ja'far adalah penerus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan beliau baik dunia maupun di akhirat. Kesabaran Al-Habib Ja'far senantiasa bersabar atas ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat gigih dalam menyembunyikan cobaan dan penyakit yang diderita serta tidak pernah mengeluh mengenainya. Di masa hidupnya, beliau sering memberikan nasihat untuk bersabar. Bahkan setelah beliau wafat pun demikian. Putra beliau Al-Habib Abdullah pernah melihat ayahnya Al-Habib Ja'far dalam mimpi sedang duduk di dalam kubur. Beliau memberikan wasiat, alaika bisabri, hendaknya engkau lazimi bersabar. Al-Habib yang mulia, pemilik hati yang bersih, Saleh bin Muhsin Al-Hamid, berkata pada malam Jumat tanggal 13 Syawal, hampir 4 bulan selepas kepergian Al-Habib Ja'far, aku bermimpi melihat Al-Akh Salim bin Umar bin Syekhan Al-Habsyi datang dalam bentuk yang rupawan. Beliau membawa papan dengan tulisan khat yang jelas dan indah. Beliau berdiri di hadapanku dan berkata, lihat, ini adalah wirid Al-Habib Ja'far bin Syekhan yang kau cari.
Aku membaca wirid itu dan mengulang-ulang bacaannya. Perasaan khusyuk menguasaiku dan aku pun menangis, sehingga keluargaku terbangun mendengar suara keras tangisanku. Lalu aku terbangun dan melihat jam. Ternyata saat itu jam menunjukkan pukul 1 lewat tengah malam. Aku mengambil pena dan menulis wirid itu. Aku hafal sebab telah mengulang-ulangnya di dalam mimpi. Wirid itu adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alni minas sabirin waj'alni minadz dzakirin waj'alni min ibadika as-salihin warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kehadirat junjungan kami Muhammad serta kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang yang sabar. Masukkan aku ke dalam golongan orang yang berzikir. Masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih di antara para pengasih. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada junjungan kami Muhammad, penutup para nabi dan rasul, serta kepada keluarga dan sahabat beliau. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wafat beliau radhiyallahu an, Al-Habib Ja'far senantiasa berada pada jalan yang lurus ini sampai ketika Allah memanggilnya. Kemudian beliau pun menyambut. Beliau ingin bertemu Allah, maka Allah pun ingin menemuinya. Beliau berpindah ke rahmatullah pada waktu zuhur hari Senin, tanggal 14 Jumadil Akhirah tahun 1374 Hijriah. Yang memimpin untuk mensolatinya adalah Al-Imam Al-Habibul Humam Ahmad bin Ghalib Al-Hamid. Banyak ulama yang membuatkan tanggal wafat dengan hitungan jumal. Di antara hitungan yang terbaik adalah tanggal yang dibuat oleh Al-Habibul Fadil Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf yang dijuluki dengan Ibnu Umur. Beliau memberi tanggal dengan ucapan Abun Hafidhul Quran, yang artinya adalah ayah yang menghafal Al-Quran, dengan menjadikan angka 1374 sesuai tahun wafat beliau. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah, berilah kami manfaat dengan barakah mereka. Beri kami petunjuk kepada kebaikan berkat kehormatan mereka. Wafatkan kami di atas jalan mereka dalam keadaan sehat, selamat dari berbagai fitnah. Semoga kita semua, khususnya Al-Fakir pribadi dan seluruh dzurriyyah Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Sigaf, dapat meneruskan perjuangan dan meniru amalan-amalan beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.